belajar. Kalian tahu nggak sih apa aja sifat-sifat bilangan berpangkat? Nah, kalau kalian belum tahu, yuk kita belajar bareng. Tonton video ini sampai habis ya. Oke, sifat yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, berapapun angkanya, kalau kita pangkatin 0, hasilnya sama dengan 1. Contohnya, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian, 5 pangkat 0 sama dengan 1. 100 di pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, yang perlu diingat adalah sekali lagi, berapapun angkanya, kalau kita pangkatin 0, hasilnya selalu 1. Oke, sifat yang selanjutnya adalah A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, gimana contohnya? Misalnya kita punya 3 pangkat min 1. Nah, ini jadi 1 per 3. Nah, tapi kan kalau di sini tadi pangkatnya min jadi positif ya. Nah, berarti ini juga tadinya min, di sini jadi positif. 1 per 3 pangkat 1. Tapi kan kalau pangkat 1 nggak usah kita tulis ya pangkatnya. Jadi 3 pangkat min 1 sama dengan 1 per 3. Contoh lainnya, misalnya 7 pangkat min 4. Gimana jadinya? 1 per 7, pangkat negatifnya jadi positif. Jadi 1 per 7 pangkat 4. Gitu, gampang ya? Oke, sifat pangkat selanjutnya adalah A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M plus N. Nah, gampangnya gini, kalau perkalian, maka pangkatnya itu kita tambahin aja. Contoh, misalnya 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat 3. Ini tinggal 7, pangkatnya kita tambahin 5, ya ini 5 ditambah 3. Jadi 7 pangkat 8. Gampang ya? Contoh lagi. Misalnya kita punya 6 pangkat 2 dikali 6. Nah, ini jadinya 6 pangkat 2 ditambah. Di sini pangkatnya nggak tertulis kan? Bukan berarti 0 ya, ingat tadi kan? Kalau nggak tertulis berarti dia pangkatnya 1. Maka di sini 1. Jadinya 6 pangkat 3. Contoh lagi, misalnya 8 pangkat 5 dikali 8 pangkat 2. Udah bisa ya sekarang ya, jadinya 8 pangkat 5 tambah 2, 7. Oke, sifat pangkat selanjutnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang M. Gampangnya lagi, kalau tadi kan perkalian ya. Kalau perkalian, pangkatnya kita tambahin. Nah, sekarang kalau pembagian, pangkatnya kita kurangin. Gampang ya, masih ingat yang tadi? Oke, contohnya 9 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 2. Nah, udah pada tahu nih pasti jawabannya. 9 pangkat 3 dikurang 2. Jadi hasilnya 9, 3 kurang 2, 1 kan? Kalau 1 masih kita tulis ya. Jadi 9 hasilnya. Oke, contoh selanjutnya adalah 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5. Nah, kalau pembagian kan tadi kita udah sepakat ya. Kalau pembagian, pangkatnya kita kurangin. Jadi 4 pangkat 3 dikurang 5. Jadi hasilnya 4 pangkat 3 kurang 5 min 2. Nah, ingat lagi sifat yang tadi, kalau pangkatnya negatif, ini sama dengan 1 per 4 pangkatnya negatif jadi positif, jadi 4 pangkat 2. Atau kalau kita terusin lagi hitungnya, jadinya 1 per 16. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sifat selanjutnya adalah A dikali B dipangkatkan M. Bentuk ini sama dengan bentuk A pangkat M dikali B pangkat M.
Oke, kalau belum kebayang kita masuk contoh ya. Kita masukin angka. Misalnya di sini 2 dikali 3 dipangkatkan 2 misalnya. Nah, kita rubah ke bentuk ini. Ini kan A kali B pangkat M, jadinya A dipangkatkan M dikali B dipangkatkan M, gitu ya. Nah, sekarang kita rubah juga bentuk ini. 2 jadinya pangkat 2 dikali 3 dipangkatkan 3 dipangkatkan 2. Jadi setiap angka di sini dipangkatin juga ya, semuanya jangan cuma satu doang yang dipangkatin, dua-duanya harus dipangkatin. Nah, sekarang coba kita hitung. 2 kali 3 6 ya. Angkat 2, ada pangkatnya kan? Kemudian sama dengan 2 pangkat 2 4 dikali 3 pangkat 2 9. 6 pangkat 2 36. 4 kali 9 36. Maka bentuk ini sama dengan bentuk ini ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal, kalian bisa menghitung menggunakan bentuk yang mana aja. Mau bentuk ini ataupun bentuk ini, itu hasilnya akan sama. Oke, kita masuk ke bentuk pangkat selanjutnya ya. Di sini ada A per B dipangkatkan M sama dengan bentuk A kita pangkatin M per B juga kita pangkatin M. Oke, contohnya misalnya kita masukin angka ya. 5 per 3 dipangkatkan 3 sama dengan 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Atau kita terusin hitungnya ya. Jadi 125 per 27. Jadi jangan lupa, baik pembilang maupun penyebut harus sama-sama dipangkatin juga. Jadi jangan lupa ya, jangan atasnya doang, jangan pembilangnya doang, tapi penyebutnya nggak dipangkatin. Jadi keduanya harus dipangkatin. Seperti ini contohnya. Oke, sifat pangkat yang terakhir adalah A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. A pangkat M pangkat N. Bentuk ini sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kalau pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya kita kaliin aja, gampangnya gitu. Oke, contoh kita masukin angka ya. Misalnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. 3 dikali 2. Nah, ini coba kita hitung ya. 2 pangkat 3 kan 8. 8 pangkat 2 ya. Nah, kemudian yang ruas kanannya 2 pangkat 3 kali 2. 2 pangkat 6. 8 pangkat 2 64. 2 pangkat 6 64. Maka bentuk A pangkat M dipangkatkan N ini sama dengan A pangkat M dikali N. Oke, sampai sini udah paham ya? Contoh selanjutnya nih, kita hapus dulu yang ini. Gimana kalau kita punya soalnya seperti ini, 8 dipangkat 2 per 3. Nah, ini 8 ini bisa kita ubah dulu ya. 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian kita pangkatin lagi 2 per 3. Nah, ingat, kalau pangkat dipangkatin lagi, itu kita kali aja kan, gampangnya kan. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 per 3. Gitu ya. Nah, 3 sama 3 ini habis kan dibagi, jadi sisanya 2 pangkat 2, atau hasilnya sama dengan 4. Gampang ya, bisa dimengerti ya. Oke teman belajar, tadi kan kita udah belajar ya semua sifat-sifat pangkat. Nah, sekarang coba kita
tentukan hasil dari 64 pangkat 1 per 6 dikali 2 pangkat 2 pangkat 4 per 2 pangkat 9. Coba kita kerjain bareng-bareng ya. Nah, 64 pangkat 1 per 6. 64 itu kan sama dengan 2 pangkat 6 ya. Jadi bisa kita tulis 2 pangkat 6 pangkat 1 per 6. Sama bentuknya ya, 2 pangkat 6, 64 dipangkatkan 1 per 6. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, ingat lagi tadi, kalau pangkat dipangkatin, pangkatnya kita kali. Berarti kalau 2 pangkat 2 pangkat 4 hasilnya 2 pangkat 2 kali 4. 8 per 2 pangkat 9. Oke, sampai sini udah paham ya? Coba kita terusin lagi hitungnya. 2 pangkat 6 dipangkat 1 per 6. Pangkat dipangkatin, kita kali pangkatnya. Jadi 6 dikali 1 per 6. 6 dikali 1 per 6. Ini kita coret bisa ya. Jadi hasilnya 1. Maka di sini 2 pangkat 1. Ingat lagi, kalau pangkatnya 1 nggak usah kita tulis. Jadi di sini 2 dikali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 9. Sama dengan ini perkalian. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Ini 1, ini 8. Jadi 2 pangkat 1 tambah 8, 9 per 2 pangkat 9. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangin kan? 9 kurang 9, 0. 2 pangkat 0. Berapapun angka yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya selalu 1. Maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka hasil dari 64 pangkat 1 per 6 dikali 2 pangkat 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 9, hasilnya adalah 1. Bisa dipahamin ya? Oke. Nah, tadi kan kita udah ngerjain latihan soal bareng-bareng. Sekarang saatnya teman belajar untuk mengerjakan soal berikut ini. Kalau udah selesai ngerjain, kalian tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Jawaban yang benar akan diundi di Instagram @isisi_yurika untuk memenangkan hadiah pulsa senilai 25.000 untuk kalian yang beruntung. Nah, untuk peraturan lebih jelasnya nanti akan ditulisin di description box ya. Kalian baca. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!